Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya, teman-teman aku dan keluarga aku ya. Nggak ketinggalan juga buat subscriber aku ya, dan buat penggemar channel aku ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga diberikan rezeki ya. Ini suasana dagangan aku ya, ya sahabat ya guys. Ini suasana dagangan aku guys. Tuh posisinya, tuh nggak ada orang, tuh nggak ada orang, tuh ini ada tamu datang, tuh ya, ini suasananya tuh. Ah bos, mie Ya, ada. bagus-bagus ya. Ya, dua satu. Apa mbak? Masih? Makasih nih. Nasi ya? Dua apa satu? Tiga belas, telur dadar 14. Ini suasananya guys, suasana malam ya, suasana malam begini ya, suasana malam tuh ya, sahabat-sahabat subscriber ya, tuh suasana malam ya, tuh kan suasana malam guys ya, suasana malam guys. Jangan lupa ya di speaker ya, jangan lupa di speaker apa di apalah, angel ngomongnya lah pokoknya ya. Ini suasana malam ya, ini suasana malam tuh ya. Ini ada pelanggan aku yang cantik-cantik tuh ya, tuh tuh, tuh. Nah, tuh ini nggak ketinggalan juga istri aku ya, yang cantik ya tuh. Cuman kalau marah nggak ketolongan guys, tuh
Lagi biasa guys, ngungkutin kerupuk. Bentar lagi juga bakar lilin dia guys, ulang tahun ya. Tuh, guys ya, buat persiapan guys ya. Ya, ini pesawat aku tadi habis beli guys, buat pulang kampung nanti tuh guys. Ya, tuh guys, pesawatnya. Nanti pulang kampung kita nggak usah pakai mobil, pakainya pesawat helikopter guys. Oh. Channel nonton ngakak. Nal, kan ngakak ya, Nal? Ya guys, ini aku mau rekomendasi guys ya. Ah udahlah, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya mau memberikan solusi ya guys, solusi yang solut ya, yang solut ya, bagi-bagi yang youtuber yang pemula ya, pemula khususnya ya, khususnya bagi youtuber yang pemula ya. Janganlah asal mengupload video ya, tapi kalau mengupload video, kalau tujuannya untuk dokumentasi nggak jadi masalah. Yang penting diupload ke YouTube nggak jadi masalah. Tapi mengupload ke YouTube, kalau mau mencari sensasi dari pihak YouTube ya, kita harus mengupload dengan sebaik-baiknya ya. Harus disetting dulu lah, tulisannya harus bagus lah ya. Kalau bisa tulisannya dikasih apa itu warna ya, contohnya merah atau hijau gitu ya, kan tulisannya yang gede ya. Tujuannya apa? Biar menarik tujuannya. Tujuannya biar menarik guys ya. Esi Nasi. toro pangan ya. Boleh, Mas? Iya 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 iya. Terus guys ya, kalau mau pihak YouTube ya, contoh ya, kenapa sih YouTube aku nggak keluar iklan? Faktornya yaitu channel
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku akan memberikan ini ya, guys, apa namanya, tuntunan guys ya. Cara-cara bagi orang yang mau terjun ke dunia YouTuber ya. Apabila Anda mau terjun dunia ke YouTuber ya, Anda itu harus fokus ya, fokus ke elektronik, atau Anda harus fokus ke channel Anda ya. Kedua, fokus ke channel Anda. Ketiga, Anda harus siap menonton channel-channel orang lain ya. Dan ketinggalan juga, Anda itu harus subscribe ya, saling subscribe channel orang ya. Apalagi kalau bisa Anda harus mencari YouTuber pemula ya. YouTuber yang pemula ya, yang baru, YouTuber baru gitu ya, baru bikin konten-konten gitu ya, yang subscribe-nya belum ada atau penontonnya belum ada, itu harus itu Anda harus mencari perkenalan dunia YouTuber ya, yang subscribe-nya sedikit ya, intinya ya. Anda harus subscribe juga di YouTuber orang itu, dan Anda harus saling follow ya, intinya saling follow ya, saling follow, saling memberikan komentar dan minta dukungannya ya, gitu intinya. Jadi Anda itu yang paling bagus itu mencari YouTuber baru sama ya. Anda YouTuber baru mencari juga YouTuber baru, tujuannya biar untuk berkembang gitu ya. Anda jangan mencari YouTuber yang senior. Kalau Anda mencari YouTube senior, Anda akan diketawain karena dia itu viewernya udah banyak gitu. Jadi tanpa Anda aja dia udah banyak viewernya gitu. Makanya Anda itu harus mencari channel-channel yang baru, yang penontonnya sedikit atau subscribernya sedikit ya kan. Anda harus follow sama dia, harus subscribe sama dia, biar Anda juga dapat follow dari dia gitu intinya. Harus saling apa namanya? Saling saling menghimbau gitu ya. Dan Anda Anda juga harus ini apa namanya? Anda harus apa namanya? Siap ya, siap jam pantau channel Anda ya. Bagi Anda yang mau menjadi YouTuber baru, Anda harus siap kocak ya, harus siap kocak ya, harus siap kocak paket ya. Karena yang 10 menit itu minimal itu paket itu 2 GB ya, atau 2 giga, 2 giga ya intinya. Yang 10 menit itu 2 giga ngupload ya. Saya hanya menghimbau aja bagi orang yang mau menjadi YouTuber, harus fokus ya, harus fokus ke elektronik ya, harus fokus jam tayang itu harus fokus ya. Dan Anda juga harus fokus ke HP, bener-bener ke fokuslah ke YouTube lah intinya. Atau Anda itu harus menyetel YouTube orang lain lah, harus memberikan Anda harus memberikan apa itu namanya, subscribe lah sesama YouTuber gitu lah. Tujuannya saling menghimbau, saling minta saran gitu ya, khususnya yang pemula-pemula gitu ya kan, khususnya minta yang sama pemula-pemula gitu ya kan, biar dapat viewer gitu ya. Tapi kalau YouTuber baru ya kan, ngasih follow sama YouTuber yang udah apa itu namanya, udah senior ya kan, subscribe-nya udah banyak, ya nggak diurus gitu. Tapi tergantung kontennya juga sih, tergantung kontennya juga. Kadang-kadang mengabaikan gitu, mengabaikan bahasanya, komentarnya gitu. Walaupun minta dukungan juga kadang-kadang mengabaikan. Oh ya, walaupun dibahas cuma lama gitu. Tapi kalau sama YouTuber baru kan langsung respon gitu ya kan. Bahasa kata minta follow balik juga dikasih follow balik gitu ya intinya gitu. Jadi mencari viewernya ya yang baru sedikit gitu, kebanyakan langsung direspon gitu ya. Dan yang ketinggalan juga, kalau sebagai YouTuber baru itu harus disetting ya, harus disetting yang bagus ya YouTube-nya ya. Sebelum diupload itu harus disetting dulu ya. Tujuannya apa? Satu ya, kalau disetting itu kebanyakan itu langsung dikasih iklan. Penontonnya baru berapa aja langsung dikasih iklan. Dan kebanyakan itu langsung di monetasi ya, atau direkomendasi ya. Biasanya langsung pihak YouTube langsung dimonetasi atau langsung direkomendasi sama pihak YouTube ya biasanya.
Contohnya kayak aku ya. Aku kan ini kan bikin channel kan intinya nggak di neko-nekoin ya, intinya nggak di setting-setting lah ya. Karena apa? Aku nggak kefokus banget, nggak fokus ke YouTuber banget enggak gitu ya kan. Tujuannya untuk dokumentasi aja lah, tujuannya lah. Kalau pihak YouTube ibarat kata dimonetasi atau direkomendasi, ya alhamdulillah kalau pihak YouTube-nya YouTube kita direkomendasi atau dimonetasi sama pihak YouTube, ya alhamdulillah kalau dikasih iklan. Tapi sesungguhnya sih sebenarnya sih kita tidak usah memikirkan itu, karena seharusnya pihak YouTube itu tanpa diminta itu harus dimonetasi ya kan, harus direkomendasi atau diberikan iklan ya kan seharusnya. Cuman kan pihak YouTube itu kan tidak apa sih namanya, tidak mengurus YouTube satu gitu, bahkan seluruh dunia gitu loh, seluruh dunia. Jadi bagi yang YouTuber baru itu sabar aja lah, intinya sabar lah ya, sabar, intinya menunggu aja, sabar aja, pasti dimonetasi atau direkomendasi sama pihak YouTube gitu. Itu udah kewajibannya pihak YouTube tanpa diminta gitu. Cuman kadang-kadang ya kan orang memberikan solusi bla 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 gitu gini ya kan. Kak, bagaimana kok penonton aku udah banyak, subscribe-nya udah banyak kok YouTube aku belum direkomendasi atau belum dimonetasi ya, intinya atau belum dikasih iklan. Ya karena satu emang faktornya belum disetting, faktornya ya kan, nggak disetting faktornya. Ketiga pihak YouTube-nya juga bukan ngurusin YouTube satu, seluruh dunia gitu. Intinya sabar aja, mau direkomendasi sama pihak YouTube, mau dimonetasi sama pihak YouTube kek atau enggak kek, nggak usah dipikirin. Jadi yang berpikir itu biar pihak YouTube-nya aja yang berpikir. Kalau kita tujuannya ngupload aja yang sebanyak-banyaknya kalau mau gitu. Cuman kalau emang mau ditekunin, ya biar bagus aja YouTube-nya. Sebelum diupload, YouTube-nya biar bagus ya kan, disetting ya kan. Biar kayak seperti apa sih itu namanya, video klip ya kan. Tayangannya yang sebelum main itu, tayangannya itu bisa muncul, nanti ganti lagi gitu tulisannya, rekomendasinya gitu ya kan, maksudnya tayangannya ya kan, menu-menunya apa, tulisannya berwarna gitu ya kan, kayak bunglon lah intinya, berwarna, ada tulisan merah, ada tulisan hitam, ada tulisan hijau gitu, tulisannya ya berubah-berubah gitu ya kan. Namanya itu di setting guys ya, atau namanya itu ya intinya di setting ya kawan-kawan ya. Tapi kalau benar-benar itu fokusnya ke elektronik ya, fokus ke HP gitu ya kan, karena jadi YouTube itu harus benar-benar fokus. Tapi kan kalau aku kan tujuannya ya kan, satu ya hitung-hitung buat apa sih ya namanya, dokumentasi dah, intinya hitung-hitung buat dokumentasi lah ya kan. Syukur-syukur penontonnya banyak, yang subscribe banyak ya intinya, yang komen juga bagus-bagus, syukur-syukur ya kan. Ya syukur-syukur alhamdulillah lagi direkomendasi atau dimonetasi sama pihak YouTube ya kan. Udah gitu dikasih iklan sama pihak YouTube, syukur-syukur ya kan. Walaupun nggak ada penontonnya juga, syukur-syukur dikasih iklan ya gitu, langsung dimonetasi sama pihak YouTube ya kan, syukur-syukur ya kan. Cuman sih aku mengimbau bagi orang yang YouTuber pemula ya, saya mengimbau itu harus benar-benar harus disetting yang bagus ya, maksudnya biar nggak rugi gitu loh, tujuannya biar nggak rugi. Kalau mau bikin YouTuber ya, kita fokus saja ke channel pribadi, fokus saja ke channelnya ya. Tujuannya fokus saja, bahasa kata disetting begini biar menarik lah tujuannya. Kalau fokusnya ke YouTuber ya kan, orang kan kadang-kadang kan iseng-iseng doang ya kan, yang penting diupload gitu ya kan. Ya contohnya kayak aku ya kan, udah ya kan, ngeblok ya kan, intinya ngeblok ya, setelah udah langsung diupload kan, begitu ya kan, udah gitu, nggak ribet gitu, bahasa katanya nggak ribet, nggak disetting nggak apa. Karena apa ya, itu kita sambil kerja, tidak difokusin ke HP, tidak
ya kan? Kita mau fokus ya kan, habis kerja dagang ya kan, kita mau fokus habis kerja dagang ya kan, nonton channelnya orang ya kan, nyari channel-channelnya orang yang channel-channel yang masih baru intinya ya kan, bukan masalah channel masih baru, maksudnya mencari mencari channel yang baru diupload gitu, yang belum ada penontonnya yang sedikit-sedikit gitu kan, nanti aku subscribe gitu ya kan, nanti aku kasih jempol ya kan, kasih komentar yang bagus dan minta dukungannya gitu ya. Intinya minta dukungan dah sama dia lah ya kan, yang baru subscribe-nya baru sedikit lah gitu, intinya begitu ya kan. Tapi kalau benar-benar ibarat kata kita mengupload ya kan, hanya sekedar mengupload tok, bahasa kata ya mengupload doang ya, maksudnya itu rugi. Anda akan rugi, mengeluarkan biaya besar ya kan, mengeluarkan biaya besar tidak mendapatkan apa-apa, apalagi mengharapkan ya kan, apalagi mengharapkan subscribe atau mengharapkan apalah wis lah, oke, jempol atau apa wis lah ya, mengharapkan ya kan, terus tidak dimonetasi atau tidak direkomendasi sama pihak YouTube, nanti akan timbul kecewa. Karena apa? Sekali ngupload ya kawan-kawan, yang 10 menit itu 2 giga, yang 10 menit itu 2 giga. Bayangin, kalau ada setengah jam kan 30 menit ya kan, berarti yang 10 menit itu 2 giga, yang 30 menit berarti 6 giga kawan, 6 giga 30 menit. Bayangin ngupload 6 giga yang 30 menit ya, yang 30 menit itu ya 6 giga, bayangin 6 giga loh ya kan, bayangin. Makanya kalau mau jadi YouTuber ya, kalau mau jadi YouTuber jangan tanggung-tanggung, fokus ke elektronik, fokus ya, ke HP, ke channel Anda fokus, dan Anda juga harus fokus ke channel orang. Minta apa sih namanya itu, menghibur, minta saran ya kan, minta saran-saran ya kan. Ya kalau bisa ya minta saran juga sama saya senior. Kalau bisa, kalau mau. Cuman kan begini ya, kalau kita minta saran juga banyak. Kata ini begini-begini, kata itu begitu-begitu, kata ono pokok begini-begini. Itu kagak sama, saran itu kagak sama. Ya namanya juga minta pendapat. Ya sama aja, minta pendapat sama minta ilmu juga itu beda-beda. Minta ilmu ke sono beda, minta ilmu ke sini beda, pendapatnya beda-beda. Cuman yang penting jalurnya itu ngambil yang terbaik gitu ya kan. Ngambilnya yang terbaik aja. Intinya mah kalau mau jadi YouTuber harus fokus aja. Difokus, kasih waktu lah, intinya 2 jam atau 3 jam itu fokus ke channel Anda. 3 jam 2 jam fokus ke channel Anda. Sebetulnya kalau mau mencari subscribe ya, 1 bulan intinya ya, 1 bulan itu mencari subscribe bagi pemula ya, 1 bulan itu mencari subscribe itu 1000. Menurut aku sedikit. 1 bulan itu 1000 subscribe itu sedikit. Tapi kalau 1 hari dapat 1000 subscribe ya kan, itu baru banyak. Itu bagi pemula ya, khususnya bagi pemula. Karena belum tahu channel Anda, namanya juga channel baru ya kan. Beda kalau di Indonesia, walaupun channel baru ya kan, kalau konten channelnya mistik-mistik ya kan, atau dunia gaib ya kan, atau ya negatif-negatif lah intinya. Nah itu baru jutaan yang nonton, yang subscribe juga sejutaan, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau mau bikin youtuber yang negatif, tapi aku lihat ya kan, konten-konten yang di YouTube ini sebelumnya kita maaf ya semua youtuber yang senior maupun yang belum senior ya, sebelumnya aku minta maaf. Saya bukan bermaksud menyelah konten Anda ya. Saya tidak menyela konten Anda ya. Banyak juga yang konten yang serius, yang
yang kontennya bener nggak bohong banyak ya. Cuman yang aku lihat, maksudnya yang aku lihat, saya tidak ngomongin masalah YouTuber yang ibarat kata yang apa sih namanya, YouTuber yang serius atau yang YouTuber yang bener-bener real ya. Saya tidak mengomongin. Saya mengomongin ya khususnya ya YouTuber-YouTuber yang untuk hiburan ya, yang untuk hiburan. Kita yang dinamakan YouTuber untuk hiburan itu bebas sih ya. Yang penting yang penontonnya asik gitu ya kan. Yang penting penontonnya asik. Mau membohongin publik kek, mau apa kek, yang penting penontonnya asik, seneng gitu aja lah ya. Intinya ya, contohnya ya yang mau aku omongin, bikin konten ya kan, yang negatif ya kan. Kontennya sih bohongan, tapi yang pure ya, yang pure itu banyak, penontonnya banyak, walaupun itu bohongan, settingan ya, settingan, tapi penontonnya banyak, bahkan penasaran. Tuh, itu di Indonesia kalau bikin konten tentang negatif itu pasti rame ya. Aku rencana ya mau bikin konten juga tentang negatif, konten negatif. Mau bikin konten negatif, jadi ada bahasa kata, ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. Namanya juga kontennya positif. Maksudnya kontennya real, maksud kita ya, kontennya real, tidak direkayasa ya, tidak direkayasa intinya ya kontennya. Nanti tapi ya, nanti kalau aku punya dana ya, intinya kalau kita punya modal gitu ya, kalau punya modal buat beli peralatannya ya, kalau kita punya modal beli peralatannya buat YouTuber ya intinya. Soalnya peralatannya lumayan juga guys ya, peralatannya ya, walaupun sedikit walaupun murah juga kan harus pakai duit ya kan. Makanya kan kita sabar aja lah, nunggulah ya kan, nunggu. Apalagi itu YouTuber itu ya yang hiburan, khususnya YouTuber yang hiburan ya, bukan YouTuber yang serius ya atau yang real ya, bukan ya. Kita ngomong konten YouTube hiburan, konten yang hiburan ya, negatif tapi hiburan tujuannya kan, berarti kan bukan real, bukan asli ya. Contoh pengangkatan benda pusaka, keris ya kan, ya kan. Itu semuanya itu udah diatur semuanya, Bahkan kadang-kadang itu krunya ya atau pengikutnya kadang-kadang nggak tahu bahwa itu udah disetting gitu. Pengikutnya gitu, maksud aku pengikutnya sebagian kagak tahu. Padahal itu udah disetting. Padahal udah disetting. Aku juga bisa bikin konten-konten itu ya, intinya negatif ya, pengangkatan benda pusaka ya, pengangkatan apalah delima merah lah, pengangkatan apa itu namanya RB lah, apa itu, apa sih itu namanya yang banyak bulu-bulunya lah, nggak tahu lah, intinya benda-benda yang ada bulunya lah ya, atau genlot lah atau apalah ya kan. Itu penarikan begitu aku juga bisa. Yang paling gampang mah penarikan mah itu yang benda-benda ya, yang kecil-kecil. Penarikan yang gampang. Maksud aku itu hiburan gitu ya. Hiburan, penarikan hiburan, bukan real ya. Itu yang paling gampang itu yang bendanya kecil-kecil ya kan. Ya, kalau yang gede-gede itu modalnya banyak, kawan. Yes. Pengangkatan benda pusaka itu yang kalau pusakanya yang gede-gede itu modalnya banyak, yes. Ya modal minimal ya kan 2 juta lah intinya ya kan, buat bikin konten penarikan benda pusaka ya. Kalau modal 2 juta kemungkinan bisa yang gede-gede ya kan. Kalau satunya ibarat kata nyampe 100 atau satunya nyampe 150 ya kan. Kalau 2 juta berarti berapa guys ya, intinya 15 biji ya kan guys ya, 15 biji itu jadi 15 biji itu pusaka itu cuma diputar-putar doang guys ya kan. Narik sono pusaka ini, narik sono pusaka ini, nanti pusaka yang udah ditarik juga ditaruh di mana lagi buat ditarik lagi begitu guys. Jadi untuk diputar-putar doang guys, cuman modalnya gede guys kalau pusaka yang gede-gede guys. Tapi kalau yang pusaka yang kecil-kecil guys ya, ya batu ya atau semar mesem
ya, atau klewer, semar mesem, sejenis ibaratnya apa sih, pusaka-pusaka, intinya pusaka-pusaka kebalan lah, itu bahkan itu modalnya itu sedikit guys. Modalnya sedikit, sedikit, nggak banyak, 500.000 juga dapat segempok itu. Kalau pusaka-pusaka yang kecil itu buat penarikan itu, apalagi ada yang percaya ya kan, gak usah mahal-mahal, dijual 100, yang satu itu satu biji jual 100, udah untung banyak. Kalau kita ngangkat satu hari ibarat kata ya kan, dapat 2 atau 3 ya kan, ngangkatnya 3 satu hari aja, dijual gocap atau cepet udah 300 ya kan. Dari itunya aja udah kaya, dari penarikanannya ya kan, dari hiburan, maksud aku itu dari hiburan gitu. Itu padahal udah setting semua, tapi karena bahasa kata penontonnya itu gak tahu kan, pengen dibeli. Ini aku bayarin 100 dikasih ya kan, lumayan 300 ya kan. Itu bagi youtuber yang untuk hiburan ya, maksud aku yang hiburan. Walaupun udah di setting, cuman kan penontonnya kan ada yang tahu ada enggak kan begitu. Paling yang dikasih tahu paling kan kru-krunya doang, teman-temannya ada berapa orang, 5 orang atau 4 orang. Bahasa kata kalau kita sesumbar kan begini, no si ono mau ngangkat pusaka, mau ngangkat pusaka kan pada ikut ya kan, pada ikut, dikirain beneran ngangkat pusakanya padahal kan udah disetting loh. Ya, aku ngomong begini ya, para youtuber, master youtuber ya, para master dunia lain ya, aku hanya ngomong pribadi ya, untuk pribadi kita sendiri ya, tujuannya untuk ngomong pribadi sendiri. Aku tidak bermaksud menyinggung ya, tidak maksud menyinggung. Tadi saya ngomong masalah tentang hiburan ya, hiburan mengangkat benda pusaka ya, bahasa kata settingan gitu ya, untuk settingan gitu ya kan. Tapi kalau yang barangnya gede-gede itu modalnya gede, maksud aku begitu ya, untuk hiburan maksud aku itu. Tapi yang real juga banyak, yang real yang real juga banyak. Yang real banyak, begitu. Cuman kalau aku ya kan, orang itu kalau benar-benar memegang ilmu begitu ya, itu orang benar-benar berarti selalu menjaganya ilmunya. Contoh ya, dia itu belajar ilmu sekitar umur 20 tahun atau umur 15 tahun ya belajarnya, nyampe umur 40 masih bisa narik begituan. Berarti kan dia kan selalu mempelajarin terus ilmu itu, selalu mempelajarin terus. Contoh ilmu energi ya kan, berarti itu dia itu 1 minggu atau setengah bulan, 1 harinya dia itu selalu memainkan ilmu terus. Saya hanya menghimbau lur ya, semuanya ya, bagi orang yang mempunyai kebatinan ya lur ya, semua ilmu itu kalau tidak diasah 1 minggu atau setengah bulan, itu ilmu itu akan hilang sendiri, semua ilmu akan hilang sendiri, maksudnya energi kekuatannya akan hilang sendiri. Tadinya Anda bisa ibarat kata bisa mendeteksi ya kan, tahu-tahu hilang. Walaupun mau meragain ya kan, mendeteksi juga lama posisinya. Dalam arti biasa begini set langsung terasa ya kan, begini nggak terasa, lama maksudnya gitu, nggak sempurna. Ilmu itu benar-benar kalau diasah terus 1 hari intinya 2 kali, 1 hari 2 kali lah intinya. Jangan sampai benar-benar kosong 1 bulan 2 bulan 3 bulan, waduh itu parah. Bahkan bisa jadi sama sekali hilang ilmunya, hilangnya ilmu lur, hilangnya ilmu energi, hilangnya ilmu, segala ilmu itu kalau untuk mengembalikan lagi itu tidak mudah lur, sangat sulit. Bukan sulit, itu nggak bisa. Kalau sulit namanya masih bisa diakalin. Hampir kagak bisa, nggak bisa kembali lagi.
ilmunya hampir 100%, hampir nggak bisa pulih ilmunya. Karena itu belajar ilmu itu sangat capek, sangat capek, sangat capek. Sangat capek. Belajar ilmu itu sangat capek. Capek apanya sih? Maksudnya capek menjaganya. Belajar ilmu itu capek, capek jaganya. Karena tidak bisa untuk sembarangan. Makanya capek. Ini bos ya, guys, sahabat-sahabat subscriber aku ya. Ini daripada kita bengong, kita mendingan kita ngomong sendiri begini, ya kan? Ngomong sendiri kan ini aku, guys ya. Ngomong ngelantur ngalor ngidul aja udah. Ya. Kalau didengerin mah kagak nyambung. Kalau didengerin ngomongnya ngelantur soalnya. Ngomongnya A langsung ke Z, ngomong Z langsung ke A. Ya kan ngelantur. Nggak ada omongannya, nggak ada sisilahnya ya. Jadi omongan ngelantur ini, guys. Sebetulnya juga aku mau bikin konten khusus ya tentang keilmuan, soalnya banyak di YouTuber itu banyak bahas tentang keilmuan bla 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 ini ya. Sebetulnya bagaimana keilmuan ya kan. Aku ngeliat di konten ya kan. Banyak sih tuntunan begini banyak sih ya, banyak. Bahkan aku ngagumin ya, ngagumin bahasa kata. Cuman kadang-kadang yang bikin salah kaprah itu kayak seperti lelucon, ilmu kayak buat lelucon gitu. Kayak orang ya kan dihajar mental sampai keluar darah, itu mukanya masih seger, dilihat masih seger. Dihajar pakai ilmu sampai keluar darah, mukanya masih seger. Buset dah, sakti amat, mukanya masih dilihat masih enak. Orang itu kalau kena hajar energi, bahasa kata ya kan, rasanya setengah mati, sakitnya setengah mati. Itu kalau kena hajar, kena ilmu ya lor. Mungkin subscriber aku atau penggemar channel aku mungkin ngalami sakit gigi ya lor ya. Mungkin sakit gigi rasanya seperti apa, nyampe kepala ya kan, nyampe kepala, nyut-nyutan ya kan, bahkan sampai ke telinga sakitnya ya. Itu belum ada apa-apanya lor. Kalau kena pukulan ilmu sampai muntah darah itu sakit-sakit gigi itu nggak ada apa-apa rasa sakitnya. Kalau kena pukulan ilmu yang itu mental sampai mental keluar darah, buset dah, pikirannya udah mati aja, gitu pikirannya kalau udah keluar darah. Bahkan langsung down, bahasa kata apa sih, konsennya langsung hilang, pandangannya langsung kosong. Sakitnya benar-benar sangat luar biasa. Bahkan sakitnya itu kalau bahasa kata ya, tangan diputus saja masih sakit kena hajar tentang keilmu. Contoh ya, tangan diputus ya kan, secara bius ya, itu belum sakit itu. Daripada kena ilmu ya sampai mental muntah darah itu, buset, sakitnya jangan ditanya. Tangan keputus mah nggak belum seberapa sakitnya, walaupun nggak dibius langsung diputus belum seberapa sakitnya daripada kena hajar ya kan, mental, bahasa kata seperti adu ilmu intinya ya, sampai mental sampai keluar darah, buset, sakitnya sangat luar biasa. Bahasa kata bandingannya mati hidup gitu, mati hidup. Kalau bener-bener kena ilmu itu pikirannya langsung kosong,
langsung bengong gitu, karena nggak bisa apa-apa otomatis sampai keluar darah. Badannya lemas, langsung pucat ya kan. Mata bahasa kata juga nggak bisa ngelihat, mata nggak bisa ngelihat, maksudnya mata melek itu, tapi ngelihat itu gelap gitu maksudnya. Tapi kalau benar-benar kena hajar sampai keluar, sampai mental, sampai keluar darah, bahasa kata du ilmu itu bu, mati hidup rasanya tuh. Makanya aku kadang-kadang itu yang dibikin kita kayak lelucon, ilmu itu seperti kayak buat lelucon itu yang karena kita suka nonton channel-channel ya. Tapi ya itu ya karena buat hiburan, maksudnya itu hiburan ya. Aku juga seneng nontonnya, menarik ya kan, lucu ya kan, dihajar mental nyampe keluar darah ya kan, seneng ya kan. Kalau bikin konten kan tujuannya kan ya kan, yang penting penontonnya asik, seneng kan begitu ya kan. Cuman kalau sesungguhnya kalau kena hajar ilmu begitu, buset, mati hidup rasanya. Kita ini ngobrol ngelantur ya, ngobrol ngelantur, saya tidak mau ngomongin apa-apa ya, karena tujuan saya walaupun kontennya ibaratnya pembodohan publik, yang penting yang nonton itu seneng ya kan, yang nonton seneng, yang nonton asik ya. Tergantung penyikapannya aja penontonnya ya, tergantung penyikapannya aja. Kadang-kadang kan ada youtuber sesama youtuber saling menghujat kan ada ya kan, tapi hujatan itu jangan salah. Hujatan itu bisa jadi udah dikomunikasi, udah dimodif ya. Hujatan itu udah dimodif sama pihak YouTube-nya, sama-sama YouTuber. Jadi apa? Kesannya rame, penontonnya banyak, itu jangan salah. Makanya jadi penonton itu harus menyaring lur penonton. Tapi penonton itu bebas mau ngomentari, bebas mau ngomentarin apa ke bebas. Yang penting ngomentarinya sesuai yang kita tonton gitu. Yang ditonton apa, ngomentarinya apa. Intinya ngomentarinya biar nyambung ngomentarinya gitu. Nanti kalau ngomentarinnya kagak nyambung, nanti kena undang-undang, kena pasal ya, penyemaran nama baik ya kan, begitu. Tapi kalau sesama youtuber mah biasanya udah apa sih, sepakati. Tujuannya kan biar rame, biar banyak view-nya, biar banyak subscribe-nya, biar penontonnya banyak. Udah dimodif sama-sama youtuber gitu. Nggak sembarangan ngontenin orang, ngatain orang agak sembarangan di YouTube, ditonton seluruh dunia, nggak sembarangan. Karena YouTube ditonton seluruh dunia. Tapi yang aku bikin heran, kadang-kadang ya namanya dunia maya ya. Saya ngomongin siapa, yang balas siapa, yang ngomongin siapa. Ya orang yang diomongin aja kagak marah kok. Orang yang nggak diomongin malah marah. Kan kadang-kadang kita lucu gitu, kesannya lucu gitu. Ya kemungkinan maksudnya membela, mungkin membela, maksudnya membela gitu ya. Maksudnya membela temannya kemungkinan. Cuman kagak masuk itu, maksud kalau itu menurut aku kurang berpengalaman dianya. Mendingan kalau masalah begitu mah bikin konten aja sendiri langsung. Terus ngomong bla-bla, ngomong masalah kepribadian, berani atau tidak gitu. Ngomong masalah kepribadian jangan disangkutin ke A. Ngomong pribadi disangkutin ke A. Kadang-kadang kan orang berani karena apa? Kadang-kadang orang berani keluar karena apa? Bukan karena manunggal, bukan karena hak. Karena di sisinya banyak itu, di samping-sampingnya itu banyak.
teman-temannya banyak, pendukungnya banyak gitu. Kadang-kadang orang berani karena faktanya, karena begitu. Ngomong sembarangan begini bla 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 begitu. Karena banyak pengikutnya gitu. Kalau orang manunggal, ya nggak ada siapa-siapa. Ya kayak orang apa? Kayak orang lapar, pelengap-pelengok gitu. Orang kan kalau merasa anak buahnya banyak kan ngomongnya seenaknya aja. Ya kan? Ngomongnya seenaknya aja. Ngomong yang bahasa kata seenaknya aja lah ngomongin orang gitu. Karena dia itu merasa temannya banyak gitu ya kan. Merasa temannya banyak gitu. Jadi ngomong sesuka hati lah intinya. Ngomongnya sesuka hati karena mentang-mentang temennya banyak. Coba sendirian berani atau tidak, ngomong senaknya aja. Ya kayak orang lapar, pelengap-pelengok, takut. Jadi orang mah mendingan takut, mendingan takut. Tapi kalau berani, masalah harga diri itu harus. Tapi kalau menyangkut harga diri itu harus bahasa kata 1 lawan 6 atau 1 lawan 10 itu harus harga diri.